Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa membawa plastik. Asik. Salam sukses untuk kamu, para calon penggerak praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya rekan-rekan semua? Baik. Baik, Luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi ya pagi ini dalam sesi terbaru. Hari ini kita akan mengangkat topik dengan judul apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka. Nah, di sini saya mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan mengenai pemahaman apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka di lembaga masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Jamboard dan link yang ada di chat kita. Silakan dibuka. Di blok nih. Bu Gali, di layar saya kok belum ada ini ya, tempat untuk menulis nih. Oh, Teman-teman Coba- sudah ya? coba saya share link terbaru ya. Ya, saya share link yang terbaru. Ya, saya share. Ini saya share ya link yang terbarunya. Nah, silakan diklik di situ. Nah, ini baru ada. Ini Oke, terima kasih. Coba saya tampilkan di layar. Mohon maaf, diulang tadi pertanyaannya apa, Bu Gali? Itu di layar Jamboard sudah ada ya, di layar Sanskrit kita itu sudah ada juga. Apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka? Nah, itu Ibu judulnya sudah ada. Apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka? Bagi rekan-rekan yang kesulitan memasuki link Jamboard, silakan dilewat media chat yang ada di Zoom. Tidak apa-apa. Diulang sekali lagi, Bu, pertanyaannya, Bu. Apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka? Siap. Ya. Sini sudah ada rekan kita yang memberikan inspirasinya.
prokes dalam pembelajaran tatap muka adalah proses dalam pembelajaran tatap muka, yaitu suatu prosedur menjaga kesehatan yang harus dilakukan ketika pembelajaran tatap muka di kelas atau sekolah. Iya. Kita lihat ya. Jika ingin lebih detail boleh dikasih kode siapa ini yang mempunyai masukan ini gitu ya. Agar nanti waktu kita memecahkan suatu persoalan, kita tahu sasaran siapa ini. Nah, proses dalam pembelajaran tatap muka yaitu suatu prosedur menjaga kesehatan yang harus dilakukan ketika pembelajaran tatap muka di kelas atau sekolah. By Sudah on the way, bukan Bu Oke. Gali. Oke. Oke. Jawaban saya ada di chat ya, Bu. Iya, Jangan akan dikopikan. saya copas di sini ya, Pak Iko ya. Agar oke. Baiklah rekan-rekan, sini sudah ada juga masukan dari rekan. Apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka? Yaitu sebelum sekolah tatap muka dimulai harus ada edukasi tentang protokol kesehatan atau prokes kepada pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua secara komprehensif dan terus-menerus agar semua pihak memiliki kesadaran tentang menjalankan prokes dalam situasi pandemik. Prokes adalah kewajiban yang mengikat semua warga sekolah untuk tidak pandang bulu ya, mengingat COVID-19 tidak memandang siapa. Ya, tidak memandang siapa saja. By Nancy. Ya, terima kasih Bu Nancy. Ini satu lagi ada masukan mengatakan bahwasanya prokes dalam tatap muka itu adalah alam pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara tatap muka di era pandemik seperti sekarang ini. Lebih mengarah pada kearifan masing-masing pribadi. Mulai dari memakai masker, mengukur suhu tubuh, cuci tangan. Ini by Eko. Terima kasih Pak Eko masukannya. Baiklah teman-teman. Ini siapa yang? Bagaimana dengan Bu Kesi? Ya, itu yang kuning saya itu, Bu. Bu Cuma Kesi, tadi oh iya. Oh, Pak Sakwan. Oh ya, kita Pak Sakwan. Yang mengalami kendala boleh di lewat chat. Ya, tadi itu udah buat, tapi kok tadi itu sudah muncul, tapi kok hilang. Enggak apa-apa Pak, kalau ada terkendala boleh lewat chat. Nanti kita bantu untuk masuk ke Jamboard ya, biar kita sama-sama melihat. Oke. Baik rekan-rekan, sembari kita menunggu masukan dari Pak Sakwan, coba yang dimaksud dan Bu Nancy ini sebelum sekolah tatap muka mulai harus ada edukasi tentang protokol kesehatan. Seperti apa ya kira-kiranya Bu ya prokes untuk tatap muka itu gitu? Ya, seperti kita ketahui bersama ya, prokes itu terdiri atas 5M, yang tadinya 3M, sekarang 5M ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami ini dengan baik. M yang pertama adalah memakai masker. Kemudian M yang kedua, mencuci tangan. Kemudian M yang ketiga, menjaga jarak. menjaga jarak, betul. M yang keempat, mengurangi mobilitas atau bepergian ya. Dan M yang terakhir adalah menghindari kerumunan, betul seperti yang disampaikan Bu Kesi.
Dan di sini kita harus mengedukasi kepada semua warga sekolah ya Bapak Ibu sebelum tatap muka dimulai. Hal ini sangat penting karena untuk menumbuhkan suatu kebiasaan baru itu memang butuh proses, tidak serta-merta kita mengeluarkan peraturan ataupun regulasi dan mereka langsung mematuhi, tidak, pasti butuh adaptasi untuk semuanya. Jadi saya pikir ini sangat perlu ya sebelum tatap muka diterapkan, bagaimana kita mensosialisasikan prokes ini kepada semua warga sekolah, kemudian mereka berusaha untuk melaksanakan prokes ini dengan sebaik-baiknya. Begitu Ibu Gali. Oh iya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Nancy ya, bahwasanya dalam prokes ini, prokes yang harus kita sangat perhatikan adalah 5D ya. 5D, terlepas dari itu, kita akan lanjutkan dengan masukan dari Pak Eko yang mengatakan bahwasanya prokes dalam pembelajaran tatap muka itu merupakan alam pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara tatap muka di era pandemik seperti sekarang ini. Lebih mengarah pada kearifan masing-masing pribadi, mulai dari memakai masker, mengukur suhu tubuh, cuci tangan. Nah, seperti apa itu Mas Pak Eko? Ngejar bolak-balik. Kearifan yang bagaimana maksudnya ini? Saya coba ya, jadi kearifan itu kan mungkin lebih mengarah pada kebijakan sendiri gitu. Akan kadang-kadang ada sih kita diingetin pakai masker, nanti nggak pakai masker, atau gerbang sekolah. Nah itu yang maksud saya kearifan. Jadi sudah kalau bahasa Jawa itu balung sumsum lah. Jadi sudah terinternalisasi dalam dirinya. Kalau memang ini sebagai perubahan new normal, jadi sudah memahami, tanpa lagi diingetin, sudah dipakai maskernya. Kadang-kadang kan itu yang sering ketemu seperti itu. Oh iya, benar sekali Pak. Ya berarti pemahaman tentang prokes itu timbul dari kesadaran diri gitu Pak ya? Ya, betul. Timbul dari kesadaran diri. Oh iya, terima kasih Pak. Nah ini ada lagi dari rekan kita yang mengatakan bahwasanya proses dalam pembelajaran tatap muka ya, yaitu suatu prosedur menjaga kesehatan yang harus dilakukan ketika pembelajaran tatap muka di kelas atau di sekolah. Bagaimana maksudnya Bu Kesi? Ya, maksud saya di sana berisi langkah-langkah apa saja gitu ya yang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan para peserta didik semuanya ketika akan datang ke sekolah apa saja yang harus diperhatikan gitu. Seperti yang dikatakan Dinisi tadi benar sekali gitu ya. Kemudian kalau di sekolah mungkin dengan mengatur jadwal juga untuk anak-anak seandainya nanti sudah mulai diadakan tatap muka gitu. Jadi ada prosedur yang satu kelas hanya boleh diisi oleh maksimal 20 siswa, misalnya seperti itu. Jadi ada pengkondisian jadwal gitu, sehingga proses jaga jarak, kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas gitu ya, kemudian memakai masker dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di sekolah. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Baiklah, intinya bahwasanya pada saat nanti kita tatap muka diadakan pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya, tidak langsung dijatah berapa siswa dalam satu ruangan gitu ya, jadi tatap muka terbatas, begitu maksudnya Ibu ya? Ya betul Bu. Oke, coba kita baca masukan dari rekan kita Pak Sakwan yang mengatakan bahwasanya prokes dalam pembelajaran tatap muka yaitu protokol kesehatan adalah prosedur kerja dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 agar peserta didik tidak terdampak virus COVID-19 dan siswa merasa nyaman dalam pembelajarannya. Bagaimana Pak Sakwan mas ini? Iya Bu, jadi karena kondisi kita masih pandemi COVID-19 ini, kalau nanti seandainya akan dilaksanakan tatap muka, maka sekolah harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu prosedur kerja yang dilaksanakan oleh stakeholder sekolah, mulai dari awal pembelajaran, kemudian saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, maka kita akan harus menyiapkan tempat cuci tangan, mengukur suhu, dan jalur-jalur yang harus dilewatin siswa.
dengan harapan dan tujuan agar pertama siswa sudah bersih, yang kedua tidak terjadi kerumunan. Begitu juga saat terjadi pergantian antar siswa yang pulang sama yang kembali ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka shift selanjutnya, itu tidak terjadi pertemuan. Intinya dari protokol ini adalah untuk menghindari yang sudah disampaikan oleh Bu Nancy tadi, 5M tadi, itu yang pertama harus dilaksanakan. Yang kedua, protokol kesehatan ini adalah untuk menjaga warga sekolah, mulai dari PTK-nya dan para siswa. Dan ketiga adalah tujuan untuk membantu pemerintah agar pengembangan pandemi COVID-19 tidak berlanjut, sehingga nanti terjadilah suasana normal, sehingga pembelajaran di sekolah tetap berjalan sesuai dengan harapan kita, ideal seperti semula, sehingga kita akan memasuki suasana baru dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu sumbang sarannya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Sakwan atas masukannya, dan terima kasih untuk rekan-rekan semua ya. Di sini sudah dapat kita simpulkan ya, bahwasanya apa itu prokes dalam pembelajaran tatap muka. Ya, artinya apa saja yang harus kita terapkan ketika kita akan tatap muka. Seperti dari Bu Desi, terapkan 5D, dari Pak Eko, kesadaran diri, dari Bu Kesi, bagaimana melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dan dari Pak Sakwan, menerapkan prosedur tata tertib sebelum tatap muka, seperti dari mulai masuk memberi banner-banner itu masuk Pak ya, terus memeriksa suhu tubuh, mengatur pengelompokan, demikian. Nah, terima kasih atas saran dan masukan, dan tidak dapat kita simpulkan semuanya pada hari ini. Lain waktu akan ada sesi berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita foto dulu, ya. Ya, Pak Eko, nah ya. 1, 2, 3. Yo, semangat Pak Sakwan. Oke, terima kasih.